Kenapa usaha ST? Kenapa usaha ST juga? Nah, ternyata pas buka Instagramnya tuh, wah gila nih keren banget. Namanya tuh ST gitu ya, ST Indonesia. Ada varian dari Shizu series ini paling best seller. Untuk usaha franchise ini berapa sih budget yang harus dikeluarkan? Untuk usaha ST ini kira-kira berapa sih omsetnya? Omset ya kita tanya ya. ST ini tuh high profile di Indonesia sendiri gitu. Selain Mas Danu ada Rusia Jody gitu. Jadi jangan takut buat buka ST ini karena dari marketingnya juga mereka nggak akan lepas gitu. Kenapa juga saya membuka ST Ciwastra, ST Indonesia ini? Karena kan minuman tuh sekarang target marketnya tuh luar biasa ya. Target marketnya lagi siapa sih yang butuh minum setiap hari? Motivasinya kalau mau jualan aja, nggak usah mikir siapa yang mau beli, nanti gimana laku apa enggak. Halo ya, sekarang kita sudah berada di tempat usahanya ST langsung nih, dan kita sudah bersama salah satu owner dari ST Indonesia ya. Langsung aja nih kita kenalin. Boleh, silakan. Hai teman-teman, nama saya Nonoy. Saya salah satu owner dari ST Indonesia Ciwastra. Dan ST ini kan sekarang lagi booming banget ya, Ayah. Ya, betul. Dan alhamdulillah saya dipercaya sama Allah untuk menjadi salah satu ownernya. Alhamdulillah, luar biasa sekali ya. Nah, Teteh gimana nih kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik, alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa aja, gimana sekarang? Sekarang alhamdulillah lagi ngurus-ngurus ST aja sih ya. Lagi ngurus usaha ini ya, aja ya? ngurusin usaha aja sama ngurusin anak di rumah. Wah, luar biasa ya. Jadi ini salah satu owner dari ST Indonesia ya. Langsung aja nih kita ke pertanyaan yang pertama ya. Oke Teh, gini ya, mungkin ini banyak netizen di luar sana atau teman-teman yang lagi nonton pengen usaha nih ya. Pertanyaan yang paling pertama nih, Teteh kenapa usaha yang terpikirkan pertama ini kenapa usaha ST? Kenapa usaha ST? Ya. Pertamanya kan dulu tuh sebelum punya ST ini tuh punya usaha yang lain gitu ya sebelumnya. Pernah kuliner juga, pernah dulu buka warung bakso, terus pernah ke fashion juga. Cuman pas punya anak kecil gitu, punya sekecil tuh pas lahiran, ternyata di situ kan agak stuck juga ya gitu, ngurusin anak, ngurusin ini. Nah, someday saya sama suami tuh terpikir untuk ini gimana nih kalau misalkan kita memang pengennya idealis ya Ayah, nih usaha gua nih, gua pengen ngembangin usaha gua gitu, gua pengen ini itu, tapi ternyata kayaknya belum waktunya deh, belum sama Allah belum dikasih waktu buat ngembangin usaha kita dulu. Gimana kalau kita punya franchise dulu yang udah settle gitu untuk usahanya, dan jadi kita kayak yang autopilot gitulah gitu, maksudnya kita ngembangin usahanya dengan dibantu oleh dari si franchisernya sendiri gitu, kayak gitu. Nah someday juga saya buka-buka IG nih gitu, ya udahlah kita milih salah satu franchise, asalnya ada ABC pilihan yang lain gitu. Dan ternyata saya buka Instagramnya Mas Danu, salah satu panutan juga. Oh, ya, Mas Danu dia owner Sofwan juga? Ya, salah satu owner dari ST Indonesia Ciwastra. Halo Mas Danu kalau nonton ya. Salah satu owner dari ST Indonesia juga gitu. Nah, saya tuh buka Instagramnya beliau, asalnya kan beliau tuh kan dari Raja Cendol ya, Raja Cendol juga. Nah, ternyata pas buka Instagramnya tuh, wah gila nih keren banget, namanya tuh ST gitu ya, ST Indonesia. Namanya tuh nggak sering kita dengar setiap hari, sering kita bahkan di pinggir jalan pun gitu kan sering banyak lah gitu. Di rumah juga kita bisa bikin sendiri. Betul. Wah gila banget nih orang gitu bisa bikin satu brand yang something yang nggak ada kayak di rumah tuh nggak ada harganya lah, kita bisa bikin sendiri gitu. Tapi dia bisa nge-rebranding satu barang, bisa nge-rebranding satu produk dengan ya kayak gini gitu, hasilnya kayak gini. Nah dari situ saya sama suami udahlah gila, langsung benar-benar love at the first sight banget gitu, jatuh cinta banget lah sama barang ini, sama produk ini gitu. Ya udahlah yuk kita kumpulin dulu uang gitu, kita kita DP-in dulu lah kasarnya gitu, pengen banget nih buka
Walaupun pertama itu sampai hampir sekitar 3 bulan lah saya nyari tempat di Bandung ini. Jadi selama 3 bulan itu nyari tempat dulu Nyari ya. tempat yang bener-bener yang rame, bener-bener yang klik di hati lah. Ya. Kadang ada yang tempatnya bagus, harganya nggak sesuai. Ada tempatnya bagus, harganya sesuai, tapi tempatnya juga nggak seret gitu kan. Gitu. Ya betul. Kalau dipikir-pikir ya, kalau misalnya kita kan di luar misalkannya beli es teh itu mungkin harganya 5.000 atau misalkan berapa gitu ya. Tapi dengan packaging yang kayak gini gitu kan, itu dari harganya juga kan bisa di up juga kan. Tapi ada juga yang es teh di sini jual dengan harga 5.000 juga kan? Iya ada. Ada ya. Ada. Paling murah itu 5.000. 5.000, Paling mahal berapa? Paling mahal kalau misalkan untuk dine-in itu 18.000 ah. 18.000. Dan kalau yang ini gimana ini nih? Shizu series. Nah, yang Shizu series ini tuh salah satu yang best seller banget di kita. Dan sama sih kayak di produk lain, untuk di ST yang lain juga sama. Di sini ada varian dari Shizu series ini paling best seller banget. Ada taro, ada avocado, sama red velvet. Yang ini nih yang juara banget ya. Oh, red velvet. Iya, red velvet Shizu. Emang ini kelihatan 17.000 aja. 17.000 ya. 17.000. Emang kalau dari packagingnya ini luar biasa, sangat menarik ya, dan menggugah selera. Dari warna-warnanya itu luar biasa, berbeda dari yang lain gitu kan. Nah, Teteh, itu kan tadi ceritanya kenapa memilih usaha es teh. Kalau sebelumnya, sebelum usaha es teh ini, yang benar-benar ditekuni selain es teh ini apa sih? Sebelumnya usaha apa? Sebelumnya saya dari jujur saya ya, sebelumnya tuh dari bazar ke bazar, nyari bazar-bazar gitu sih. Sebelumnya memang saya usaha minuman juga, cuman bukan ke teh sih, jadi minuman buah kayak gitu. Jadi minuman buah, tapi dari situ capek juga gitu, maksudnya dari bazar ke bazar, tapi tanpa kalau dari situ kan nggak berkembang gitu, maksudnya cuma dari bazar ke bazar tanpa kita, betul sih, segala sesuatu juga pasti ada pembelajarannya ya. Dari bazar satu, oh kita dapat kayak gini nih, dapat cara kita mengenali customer kayak gimana, cara kita jualan kayak gimana, tuh kan improve ya dari bazar ke bazar yang lain. Cuman dari satu sisi capek juga sih kalau jualan kayak gini terus gitu kan ya, capek juga. Wajar. Masa sih kalau kita dapetin, kalau nggak ada bazar berarti kita nggak bisa dapet duit nih betul. gitu. Tapi di sisi lain, kalau misalkan saya jualan setiap hari gitu, ya memang harus ada dikorbankan. Jadi saya nggak bisa ngurus anak saya nih gitu kan. Ya saya nggak bisa ngurus anak di rumah gitu makanya. Nah dari situ ya udahlah, memang ini ada bekal nih gitu kan, ada bekal dikasih sama suami, maksudnya ngumpulin uang juga gitu sama suami, ngumpulin modal juga. Dari situ ya udah tercetuslah ini, ya udahlah kita datang langsung ke Bogor, langsung datang ke pusatnya. Ya. Oh di Bogor pusatnya? Iya, pusatnya di Bogor. Datang langsung sama namanya Kang Wildan, beliau marketingnya. Datang kita ngobrol-ngobrol langsung, karena kita langsung ya udahlah ini udah nggak boleh kita lepas gitu kan. Di Bandung juga waktu itu masih belum ada banyak sih. Waktu bulan kita datang ke sana sih sebenarnya dari bulan Februari, tahun ini. Oh, tahun 2020. Iya, tahun 2020. Niat tuh buka dari Maret atau April gitu, itu udah buka. Cuman kodarullahnya ya ada pandemi seperti ini, jadinya Allah kasih buka pas mulai Agustus kemarin. Jadi dibuka pas mulai Agustus. Juli akhir. Jadi Juli akhir buka. Nah, alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Ya. Alhamdulillah kayak gini. Luar biasa ya ceritanya dan pengalamannya sampai jauh-jauh ke Bogor untuk cari franchise ST ini ya. Teh, ini kan franchise ya. Otomatis mungkin orang-orang tuh teman-teman yang lagi nonton mungkin dia punya uang gitu kan ya. Tapi mereka bingung gitu kan, mau usaha apa nih gitu kan. Wah, saya punya uang nih tapi bingung mau usaha apa. Nah, kalau misalkan mau buka franchise yang sama dengan Teh Noi, caranya gimana sih Teh? Kalau untuk usaha kayak gini? Caranya boleh dibuka aja dulu Instagramnya, ada di ST Indonesia, follow aja, nanti bisa DM langsung ke Instagramnya, atau boleh lewat saya juga nggak apa-apa. Lewat Teh Noi ya, nanti dikasih kontak person Teh Noi-nya langsung. Boleh lewat saya juga nggak masalah. Boleh, mereka juga udah banyak banget sih di Indonesia, juga udah banyak banget yang minta dibukain franchise, dan kalau nggak salah di Bandung juga sudah
banyak juga yang minta. Gitu, banyak betul. minta ya. Nah, Bandung Raya sudah ada, Cimahi sudah ada, di kabupaten juga sudah ada 3 berarti. Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung. Betul. Oke. Kabupaten Bandung. Kalau ini masuknya kota ya. Kota, ya. Kota Bandung. Kota Bandung. Oke, jadi buat teman-teman misalkan yang mau usaha franchise es teh juga bisa dikontak di yang tadi ya, Instagram @STEHindonesia atau lewat kontaknya Tenu ya. Nanti kita masukkan ke link deskripsi juga ya. Itu seperti itu. Teh, untuk usaha franchise ini berapa sih yang harus budget yang harus dikeluarkan? Untuk usaha franchise ini sendiri, sekarang harga franchise-nya di angka 120 jutaan. 120 juta. Ya, 120 Ya. juta. Ini lagi ada diskon sebetulnya harganya itu 150. Cuman karena sekarang lagi banyak yang ini jadi di diskon jadi 120 juta. Nah, dari 120 juta itu jangan takut juga nggak dapat apa-apa karena itu udah dapat banyak banget dari itu. Dapat kayak water boiler, untuk freezer, untuk chiller juga udah dapat. Terus teko takar kayak gitu-gitulah untuk segala peralatan yang kita butuhkan untuk membuka es teh gitu. Itu udah pasti dapat sih dia. Udah pasti dapat ya. Sudah pasti dapat. Jadi 120 juta. Ingat 120 juta itu ini kita di bulan November 2020 ya. Mungkin nanti bisa naik lagi ya. Nah, di bulan sekarang itu harganya 120 juta dan itu lagi diskon. Asalnya 150 juta ya. Dan itu bisa dapat item packaging dari usaha es teh ini gitu kan. Jadi nggak polosan, nggak hanya beli nama aja ya Teh ya. Ini tempat punya Teteh atau bukan? Bukan. Bukan. Ya. Kalau boleh tahu berapa sih sewa ini Aduh. tempat? Di angka sekitarannya aja. Ya sekitaran aja nggak apa-apa. Disarankan sih kalau memang dari pusat kayak gitu, kalau disarankan tuh yang di bawah 50 sih ah. Jadi di pusat juga sudah diestimasikan gitu biar cepat untuk DP-nya ya. Jadi pusat juga kan memberikan solusi gitu, memberikan pilihan pada franchisee-nya gitu agar mereka nih kapan nih mau BEP, apakah BEP-nya mau cepat atau BEP-nya mau lambat gitu, silahkan itu pilihan masing-masing dari franchisee-nya sendiri. Cuma dari pusat sudah ditentukan jika memang mau sewa harga untuk ruko ataupun untuk tempat usahanya itu harus di bawah minimal 50 juta. 50 juta. Ya. Oke, luar biasa. Ya kalau memang misalkan mau cepet ya lebih murah gitu. Lebih murah Ya. lagi ya. Ya. Oke. Es Teh Indonesia ini sampai detail itu ya untuk memberikan owner-ownernya itu sebuah pengalaman yang luar biasa. Jadi dari harga sewa tempat juga itu sudah diperhitungkan gitu kan. Nah, jadi itu ya harga sewa tempatnya ya. Terus apalagi sih ini interior dulu habis berapa sih kira-kira? Interior dulu sekitar di bawah ya sekitar 30-an lah. 30-an ya. 30. Karena ini interiornya juga cukup lumayan unik juga gitu kan ya. Selanjutnya nih ya. Kita korek-korek lagi. Teh, untuk usaha es teh ini kira-kira berapa sih omsetnya? Omset ya kita tanya ya. Omsetnya apa sih namanya? Gini dulu sih ya sebelum aku ngobrolin omset ya Ayah. Biar pada tertarik untuk buka es teh juga gitu. Es teh ini tuh high profile ah. Jadi kesannya mereka tuh kan ya ownernya tuh salah satunya adalah Brisia Jody. Oh, Iya ownernya. betul, salah satunya Brisia Jody. Jadi kan exposure-nya tuh dapat banget gitu Iya, kan. iya, iya. Pertama saya buka juga kan pertama ngelihatnya Mas Danu Sofwan gitu kan. Salah satu ownernya lagi adalah CEO-nya sebetulnya adalah Pak Haidar, Mas Haidar. Nah, Mas Danu itu salah satu investor dari Es Teh Indonesia sendiri gitu. Selain Mas Danu ada Brisia Jody gitu. Jadi jangan takut buat buka es teh ini karena dari marketingnya juga mereka nggak akan lepas gitu kasarnya gitu. Jadi nggak dibiarkan lepas gitu kan. Iya. Kalau misalkan mau usaha yang seperti ini, Iya. dia tetap di follow up terus Iya, gitu betul. sampai sukses gitu Sampai kan. sukses, ya. Oke, Sampai luar kayak biasa hari ya ini. es teh ini. Jadi nggak dilepas gitu. Saya aja masih kalau nanya sesuatu gitu apa-apa ditanya sama mereka. Kalau mau ada produk baru masih di-upgrade, masih ini. Jadi pengetahuan kita tuh tentang produk, tentang segala sesuatunya tuh tetap naik gitu. Adanya Brisia Jody kan
wah gila nih. Siapa sih yang nggak tahu ya? Prisya Jody gitu kan? Siapa yang nggak tahu Prisya Jody kan ya gitu. Jadi benar-benar exposure-nya tuh dapat banget gitu. Ya. Dan kenapa juga saya membuka ST Siwastra, maksudnya ST Indonesia ini, karena kan minuman tuh sekarang target marketnya tuh luar biasa ya Ayah. Target marketnya lagi siapa sih yang nggak butuh minum setiap hari, betul. siapa sih yang nggak butuh makan setiap hari gitu Ya. kan. Abis makan pasti minum, nggak mungkin enggak nih. Nah dari situlah kenapa saya memilih bisnis minuman gitu. Kayak gitu. Jadi dari situ ya. Ya, milih Nah. kalau milih target market yang luas aja sih gitu lah. Oh. Ya. Ya, jadi emang cukup bagus juga ya. Nah, balik lagi nih Teh, untuk Oh, iya. omsetnya itu berapa nih? Gitu kan penasaran nih penonton ya. Udah nunggu-nunggu ya. Berapa nih? Ya jualan mah ya Ayah, Ya. maksudnya ada ramenya, ada enggaknya Tuh, gitu. ya yang paling rame lah. Yang paling rame. Nggak apa-apa, paling rame. Kalau saya sih alhamdulillah sekarang udah agak sitau ya Ayah, maksudnya udah ini. Kalau misalkan sekarang saya alhamdulillah masih sudah masuk angka 3 juta lah setiap hari. 3 juta sehari. Tuh. 3 juta sehari bro ya. 3 juta kali 30 hari udah berapa? Kali setahun. Wah luar biasa. Itu baru sekarang ya. Ini pun baru buka ya. Baru belum beberapa tahun gitu kan. Baru Belum. beberapa bulan ya. Mau masuk 4 bulan. Mau masuk 4 Baru bulan masuk 4 ya. Wah cepet banget. Nah siapa yang tergiur ya? Kontak aja nih Tenoy ya. Siapa yang mau buka usaha franchise, kontak aja Tenoy ya. Oke Teh, luar biasa pengalamannya. Terima kasih ya sudah mau berbagi ilmu. Sama-sama. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi buat teman-teman yang lagi nonton ya. Iya. Apalagi yang buat kamu-kamu yang lagi nyari usaha gitu kan, bingung usahanya kayak gimana, langsung aja ya kontak aja Tenoy, bisa dikonsulkan ya. Nah Teteh yang terakhir nih ya, bisa kasih motivasi atau masukan buat teman-teman yang lagi nonton, buat yang mau buka usaha atau memulai usaha. Motivasinya Ya. kalau mau jualan, jualan aja, nggak usah mikir siapa yang mau beli, nanti gimana laku apa enggaknya gitu. Soalnya Allah udah ngasih cara buat pembeli itu datang ke kita dengan cara Allah sendiri. Nah, Jadi nggak usah pusing-pusing, aduh ini jualan nggak ya? Pusing-pusing mikirin kapan gua jualannya, kapan gua mulai usahanya, kapan gua ininya. Tapi ya udah mulai aja dulu gitu. Mulai aja dulu. jadi Kayak titik tagline apa ya? poinnya, titik poinnya mulai aja dulu ya, ikhtiar. Rezeki sudah ada yang menentukan juga ya. Iya. Oke, itu quotes yang luar biasa sekali. Terima kasih buat kamu-kamu yang sudah nonton. Terima kasih sekali lagi Ya, Teteh. sama-sama. Buat kamu-kamu yang seneng dengan video ini, jangan lupa apa Teh? Like, subscribe. subscribe, dan komen ya di bawah ini. Oke, thank you.